belajar matematika. Tadi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, breaking dulu ya. Boleh? Breakingnya, clue-nya ikuti apa kata-kata ini. Konsentrasi. Konsentrasi. Ayam titik. Ayam titik. Titik ayam. Titik ayam. Titik titik ayam. Titik ayam. Ayam ayam titik. Ayam ayam titik. Ayam ayam ayam. Ayam ayam ayam. Berapa? Ayam. Berapa ayam? Pintar. Tepuk tangan dulu. Benar ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Kalian datang ke sekolah ini, siswa-siswa yang ada di kelas ini, Ibu ingin kalian di kelas ini menganggap otak kalian itu seperti sebuah kebun, ya. Jadi di kebun otak kalian ini, kalian tuntutlah sebanyak mungkin ilmu, belajar sebanyak mungkin, supaya apa? Supaya nanti di saat kalian mengerjakan tugas, mengerjakan soal ujian, bisa langsung kalian paten, ya. Bisa kalian paten langsung, jadi kalian dapat nilai A, nilai 100. Siapa yang mau dapat nilai 100? Jadi Ibu ingin kalian di saat guru menerangkan pembelajaran disimak baik-baik ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi fungsi syarat. Ada apa saja fungsi syaratnya? Yang pertama, masih ingat ya? Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerita narasi. Jadi Ibu harap kalian setelah pembelajaran ini kalian mengerti, kalian paham apa itu cerita fantasi, apa-apa saja contohnya, unsur-unsur intrinsiknya apa-apa saja, unsur ekstrinsiknya apa-apa saja. Oke, bisa ya? Simak ya. Cerita fantasi ini adalah cerita yang bersifat imajinatif, khayalan, dan tidak nyata. Nah, biasanya cerita fantasi ini berisi cerita hal-hal magis, hal-hal ajaib, dan tidak mungkin. Contohnya bisa kita bilang cerita fantasi film, misalnya film Avatar, film Doraemon, dan film apa lagi cerita fantasi? Boleh film Upin Ipin. Nah, jadi ceritanya itu menceritakan hal-hal ajaib dan tidak mungkin ya. Jadi cerita-cerita itu dari film yang tadi itu termasuk dari cerita fantasi. Selanjutnya, contoh cerita fantasi. Contoh cerita fantasi ini ada berapa? Ada tadi 3. Yang pertama itu ada dongeng. Yang kedua ada fabel. Yang ketiga apa? Siapa yang tahu? Cerpen. Nah, dongeng ini ialah cerita fantasi yang berisi hal-hal hayalan, ya, seperti tadi hayalan, hal-hal ajaib, hal-hal yang tidak mungkin. Akan tetapi di dongeng ini tokoh-tokohnya itu biasanya seperti seorang ratu, seorang peri, seorang raja, seperti itu contohnya ya. Selanjutnya untuk fabel ini sama saja kayak dongeng, tapi yang membedakannya itu tokoh-tokoh yang di fabel ini biasanya itu hewan. Misalnya contohnya cerita tentang ya seekor kancil, raja hutan, seekor burung duri, dan seekor burung beo, seperti itu ya. Selanjutnya itu cerpen. Nah, cerpen ini ialah cerita pendek. Cerita pendek yang berisi hal-hal khayalan, hal-hal ajaib, hal-hal magis, dan tidak mungkin. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya itu unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi ini ada 2. Yang pertama unsur dari dalam atau intrinsik, dan yang kedua
Yang kedua, alur. Yang ketiga, latar. Keempat, tokoh. Kelima, penokohan. Yang keenam itu ada amanat. Baik, untuk tema ini ialah pokok permasalahan yang diangkat dari cerita ini. Apa masalahnya? Ceritanya tentang apa? Ya, selanjutnya alur. Alur ini ialah rangkaian peristiwa yang ada di cerita fantasi ini, mulai dari awal permasalahannya sampai akhir permasalahan atau yang biasa disebut klimaks. Ya. Yang ketiga itu ada latar. Nah, latar ini ialah penggambaran dari cerita fantasi ini, penggambaran waktu, penggambaran tempat, dan penggambaran suasana. Misalnya penggambaran waktu, misalnya waktunya di siang hari kah, atau di sore hari, atau di malam hari. Selanjutnya itu penggambaran tempat, contohnya tempatnya misalnya di pegunungan kah, di sebuah kebun kah, di sebuah desa kah, atau di sebuah kota kah, seperti itu contohnya ya. Yang terakhir itu latar penggambaran suasana. Suasananya seperti apa di cerita fantasi ini? Menegangkan kah? Suasananya nyaman kah? Seperti itu ya. Selanjutnya itu ada tokoh. Nah, tokoh ini ialah pelaku, siapa-siapa saja yang ada di cerita fantasi ini. Misalnya cerita Timun Mas, semua tokoh yang ada di situ, raksasa, seorang ibu tua, seorang anak bayi, seperti itu ya. Semua tokoh yang ada di cerita fantasi ini. Selanjutnya itu ada penokohan. Nah, penokohan ini karakteristik dari tokoh-tokoh ini. Tokoh yang ini seperti apa? Misalnya raksasa ini seperti apa karakteristiknya? Jahatkah dia? Baikkah dia? Seperti itu ya. Yang terakhir itu ada amanat. Amanat ini ialah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis yang menciptakan cerita fantasi ini kepada kalian yang membaca atau mendengar cerita fantasi itu. Selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini merupakan unsur dari luar. Ekstrinsik ini merupakan sudut arah pandang penulis ini dalam cerita fantasi ini. Yang pertama tadi apa? Sudut pandangnya, kata gantinya aku. Sudut pandang orang kedua, kamu. Sudut pandang orang ketiga, ya. Bentar. Yang terakhir, keempat, apa? Udah tidak, dia, aku, dan dia. Baik, sampai sini sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Oke. Sudah paham? Coba ibu tanya lagi. Contoh apa-apa saja. Yang pertama, dongeng. Yang kedua, tabel. Yang ketiga, unsur-unsurnya, unsur intrinsik ada apa-apa saja. Yang pertama, unsur ekstrinsiknya apa-apa saja. Apa dong? Baik, sudah paham ya? Kalau sudah paham, ibu ingin berikan kalian tugas diskusi. Tugas diskusi bentuk 4 kelompok ya. Tugas diskusinya akan ibu berikan kalian di setiap kelompok cerita fantasi yang berbeda. Tugasnya tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Boleh dibentuk kelompoknya?
Unsur intrinsiknya apa saja? Ini apa pengertiannya? Unsur dari dasar.